Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Zia Fatwa Aulia, biasa dipanggil Zia, dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 2019 Universitas Diponegoro. Nah, jadi untuk UTS analisa struktur kali ini, kita akan coba mengerjakan soal portal 2D sederhana dengan menggunakan SAP 2000. Oke, kita lihat dulu di sini ada soal. Nah, di sini ada gambar ya. Kita udah diketahui Q1, Q2, P1, P2, di sini ada sendi, kemudian di sini ada roll. Nah, di sini juga ada ketentuan angka NIM. Karena NIM Zia itu 41, jadi di sini B-nya kita ubah jadi 4 dan A-nya jadi 1. Jadi Q1-nya di sini 20 kN per meter, kemudian Q2-nya 8,4, P1-nya 11, P2-nya 7,4, di sini juga 1,1, kemudian di sini 3,21 ya. Oke, di sini yang ditanyakan apa Kak? Coba kita lihat. Nah, di sini tampilkan reaksi tumpuan dan bidang gaya. Berarti kita mencari reaksi tumpuan dan bidang gayanya ya. Oke, kita langsung aja buka di SAP. Nah, untuk tampilan awal SAP itu seperti ini ya teman-teman. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah klik New Model. Nah, di sini kita harus sesuaikan satuannya dengan yang ada di soal. Di soal kita menggunakan KN per M, jadi kita di sini pilih yang KN MC. Oke, nah di sini saya akan menggunakan cara 2D frames karena lebih mudah untuk mengerjakan soal portalnya. Nah di sini ada number of stories, jadi ini adalah kolom ke atas, jumlah kolom ke atas. Coba kita lihat di soalnya. Nah di sini kolom ke atasnya itu ada 1, jadi kita masukkan di sini 1. Oke. Number of base ini kolom ke pinggir atau horizontalnya. Nah, kita lihat aja dari jaraknya supaya gampang. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita masukin 4. Oke, untuk story height ini adalah tinggi. Nah, kita lihat ini ada 3,21 ditambah 2. Hasilnya 5,21. Oke. Lalu bay width ini bentang dari kanan ke kiri, 1 ditambah 1,1 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya 5,1. Oke, kita checklist dulu use custom grid-nya supaya kita bisa mengedit. Kita edit dulu. Oke, di sini karena kita mulai dari paling sebelah kiri, jadi A-nya di sini masih 0. Kita masukin 0. Nah, kemudian B-nya kita lihat di soal. B-nya kita lihat dari kiri ya. Ini ada jarak 1 meter. Kita masukin 1. Nah, C-nya, jadi ini tuh ke bawah akumulasi dari jarak yang ada di soal ya. Nah, jadi ini C-nya itu 1 ditambah 1,1. Hasilnya 2,1. Nah, lalu yang D ini ditambahin lagi sama 2, jadi 4,1. Kemudian yang E-nya jarak dari seluruh bentang yang ada di bawah ini 1 ditambah 1,1 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya 5,1. Oke. Oh iya, Zia lupa ngejelasin kalau X ini adalah yang horizontalnya, kemudian yang Y ini lebar, kemudian Z ini tinggi. Nah, jadi karena kita pakai 2D, jadi yang Y ini atau lebar ini kita masukkan 0 aja. Nah, kemudian lanjut yang Z, ini kan vertikal ya. Nah, vertikal itu kan berarti tinggi. Nah, kita lihat di sini ada tinggi 3,21 ditambah 2, hasilnya 5,21. Nah, di sini udah sama, jadi kita nggak usah ngedit lagi. Klik OK. Nah, di sini Zia unchecklist dulu supaya lebih mudah. Kemudian kita OK. Nah, di sini muncul gambar yang harus kita samakan dengan soal. Jadi ada garis yang memang nggak perlu, kita delete aja. Ini kita delete. Tengah juga delete. Ini juga. Nah, udah ya. Apa nih? Masih beda nggak sama soal? Oh ini Kak,
yang sebelah kiri harusnya lebih pendek ya kan. Cara motongnya gimana? Caranya klik titik di sini, kemudian draw special join. Nah, karena ini vertikal maka kita offset Z. Nah, jadi dari soal kita bisa ngelihat kalau ini adalah selisih dari tiang yang kanan dan yang kiri. Jadi 5,21 dikurangi 4 hasilnya 1,21. Enter. Nah, klik di titik yang tadi, kemudian muncul titik baru dan ini merupakan 1,21 yang tadi kita buat. Oke, tapi kan ini belum kepotong. Gimana cara motongnya? Caranya draw, set reshape, kemudian kita tarik dari titik awal ke titik yang seharusnya. Nah, di sini. Oke, kemudian kita masukin tumpuannya karena tadi kan kita unchecklist ya. Jadi kita masukin lagi tumpuan yang tadi, tumpuan sendinya. Di sini kan yang kiri tumpuan sendi, yang kanan row. Kita masukin, caranya itu klik di titiknya, kemudian assign, join, reassign, kemudian pilih yang sesuai dengan soal. Ini ya, sendi. Kemudian yang ini juga sama caranya, assign, join, reassign, tapi ini row. Oke. Nah, udah ya. Dan jangan lupa klik define, load patterns. Nah, di sini karena bebannya belum ada, kita masukin 0. Kemudian modify, oke. Selanjutnya kita masukin beban-bebannya nih, ada beban terpusat, ada beban merata kan. Nah, kita masukin dulu P1-nya aja deh. P1. Cara bikin P1 kayak gimana? Klik di titiknya, kemudian klik kanan, loads, assign loads, join force, oke. Nah, karena yang P1 ini, yang P1 ini vertikal dan arahnya ke bawah, maka karena vertikal nih, jadi yang diubah force global Z-nya. Tadi berapa besarannya? 11. Nah, karena arahnya ke bawah, jadi min 11. Oke. Modify, oke. Nah, terus kita bikin yang P2 ya. Nah, karena ini di tengah-tengah, jadi kita klik di garisnya, kemudian assign, prime loads, point. Nah, karena P2 ini arahnya ke kanan, maka kita ubah yang ini jadi X. Kemudian absolute. Nah, distance-nya ini jarak dari B sampai dengan P2, yaitu 3,21. Jadi kita masukin 3,21. Oke, yang load-nya kita masukin besar P2-nya itu 7,4. 7,4. Oke. Nah, ini udah keluar tapi yang ini hilang, Kak. Oke, kita liatin lagi caranya, display, kemudian show load assign, kemudian frame. Oke. Nah, udah ya, udah kelihatan. Kemudian apalagi nih yang belum? Q1, Q2-nya belum masuk ya. Kita bikin dulu Q1 deh. Klik di garisnya, kemudian klik kanan, loads, assign loads. Nah, kita pilih yang distributed load. Oke. Nah, ini udah bener ya, ini gravity, terus ini juga udah sesuai. Tinggal kita ubah loadnya sesuai dengan besaran yang ada di soal, yaitu 20. Kita masukin di sini 20. Oke. Modify display, oke. Nah, ini udah keluar ya. Kemudian satu lagi nih, keduanya kita bikin sama caranya, klik di garisnya, kemudian klik kanan, loads, assign loads. Nah, ini sama juga distributed load. Nah, ini juga sama, tapi kita pilih absolute. Nah, kemudian kita lihat di sini panjang dari beban yang ini tuh ada 2 meter ya. Nah, kita masukin di sini 2. Kemudian loadnya kita lihat berapa? 8,4. 8,4. Oke, di sininya kita masukin aja 0. Oke. Modify. Oke. Nah, ini udah ya, udah semua. Kan udah semua kan, coba kita lihat di soal. Nah, udah ya, udah sesuai.
Nah, kemudian setelah ini kita bisa langsung analisis nih. Caranya, sebelumnya kita set dulu analisisnya, kemudian exit plan, oke. Nah, pilih juga analisis lagi. Oh, ini masih loading, sebentar. Nah, kita pilih analyze, kemudian run analysis. Nah, yang modal kita do not runin dulu, soalnya kita mau tahu yang date-nya dulu. Kemudian kita klik run now. Nah, setelah ini biasanya langsung nge-save gitu. Jadi ini masih loading ya teman-teman, ditunggu dulu. Oke, kita coba namain Unstruct Zia UTS gitu ya. Oke. Tunggu dulu, ini lagi menganalisis. Oke. Nah, di sini ini kita bisa lihat hasil analisisnya. Jadi ini merupakan gerakan yang terjadi akibat beban-beban yang ada yang udah kita bikin tadi. Oke, kita stop. Oke. Nah, tadi kan yang ditanyakan reaksi tumpuan dan bidang gaya. Oke, kita akan menampilkan reaksi tumpuan dan bidang gayanya. Caranya itu untuk reaksi tumpuan kita klik di sini, kemudian joins. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat reaksi RAV-nya itu 7,4, kemudian RAH-nya 7,4, RAV-nya 16,71, kemudian RBV-nya 22,69. Nah, untuk menampilkan, untuk mengetahui bidang gayanya, caranya sama, klik yang ini, tapi bukan joins, tapi frames. Nah, kemudian kita klik axial force, show values supaya nilainya terlihat. Oke. Nah, di sini hasilnya seperti ini, guys. Nah, selesai deh. Terima kasih bagi yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kita tetap semangat belajar walaupun sedang masa pandemi. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.